Tadi ada gitu. Iya iya, Kalau saya banyak yang bilang sih ngaku-ngaku gitu ya, ya iya, ya? saya tuh temennya Bayu Andrianto, nggak bisa ya, Bay? Nggak bisa? Nggak lolos ya? Nggak lolos nggak lolos. Jadi sebenarnya ada apa ya dengan psikologis masyarakat kita? Kita akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Reza. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Tadi sudah lihat ya Bang Reza ya beberapa video para pemudik yang kemudian marah-marah pada saat diberhentikan oleh petugas kepolisian. Kalau kita lihat sebenarnya hal-hal seperti itu sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Tapi mengapa nampaknya sekarang-sekarang ini lebih meningkat begitu ya intensitasnya begitu kan di beberapa daerah juga. Sebenarnya ada apa sih dengan psikologis dari masyarakat kita saat ini di tengah pandemi, di tengah banyaknya pelarangan mudik, Bang? Sebetulnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak awal-awal pandemi juga sudah kirim sinyalemen bahwa di samping penyebaran virus dikhawatirkan juga masyarakat dunia, tidak hanya masyarakat satu atau dua negara saja, masyarakat dunia juga akan dilanda dengan serbaneka gangguan kejiwaan, tekanan batin yang luar biasa. Nah barangkali apa yang sedang kita saksikan belakangan ini merupakan manifestasi dari adanya tekanan jiwa semacam itu, Mbak. Kita berbulan-bulan dalam kondisi terisolasi, aktivitas dibatasi, khawatir terkena infeksi, mata pencarian kemudian pergi dan sepertinya susah untuk dibuka kembali. Berbagai macam persoalan hidup macam itu sudah kita rasakan tidak hanya dalam hitungan hari, tidak hanya dalam hitungan minggu, tapi sudah masuk dalam hitungan tahunan. Dan sejujurnya, maaf, saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan dengan kondisi yang semacam itu masuk akal. Kalau kemudian ada beban emosional yang amat sangat dahsyat, yang tinggal menunggu pemicu sedikit saja untuk kemudian sampai meledak. Ya. Kalau tadi Bang Reza menyebutkan masuk akal, tapi apakah ekspresi dari masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang wajar dan normal, Bang? Normal dalam pengertian sebagai sebuah dinamika psikologis. Tetapi kalau kemudian kita sangkut pautkan ke masalah ketertiban, masalah kedaruratan kesehatan, bahkan masalah penegakan hukum, nah ini semua sepertinya diterabas ini. Saya teringat ada satu kasus di Jakarta, kasus kerumunan, itu serbaneka pasal dikenakan di situ oleh aparat penegak hukum. Mulai dari KUHP, Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan, dan berbagai macam undang-undang lainnya dikenakan kepada orang-orang yang dianggap melawan petugas atau melanggar prokes dan sejenisnya. Ya bahkan nampaknya masyarakat kita sudah tidak peduli lagi jika ada seseorang yang kemudian merekam aksi mereka begitu. Sebegitu besarkah beban masyarakat kita saat ini, Bang? Jangankan masyarakat biasa, Mbak Maria. Beberapa tahun lalu kan juga ada gubernur yang gampang sekali untuk di depan kamera melontarkan amarah, mengeluarkan sumpah serapah, caci maki, kata kotor, dan seterusnya. Jadi saya katakan, secara individual sebagai sebuah dinamika psikologis ini bisa dipahami. Tapi dari konteks sosial, dari konteks hukum, ini bukan sesuatu yang bisa kita terima, bisa kita toleransi, bisa kita benarkan. Oke. Tapi kan juga ada perbedaan ya Bang secara psikologis gini. Ada masyarakat yang memang nurut gitu, akhirnya menjaga mobilitasnya. Ada masyarakat yang nekat. Tapi yang nekat pun kan masih ada yang memiliki respon normal aja kalau diputar balikan. Tapi ada juga yang responnya kita sama-sama lihat juga. Nah ini yang membedakan dari beberapa kategori ini apa, Bang? Setiap orang punya ambang toleransinya masing-masing. Jadi setiap orang ketika berhadapan dengan situasi yang mirip sekalipun, besar kemungkinan akan menampilkan reaksi yang juga beragam, reaksi yang juga bervariasi, tergantung dari, tadi saya katakan, tingkat atau ambang toleransinya, sekaligus tergantung pada keterampilan sosial yang dia punya terkait dengan bagaimana dia mengekspresikan suasana hati berhadapan dengan situasi tersebut. Nah, ada orang yang hari ini melanggar prokes tapi kemudian tidak marah-marah ke aparat. Tapi juga ada yang melanggar prokes, marah-marah ke aparat, bahkan sama sekali tidak lagi merasa perilakunya akan bisa ditahan lewat adanya kemungkinan sanksi sosial lewat rekaman kamera. Itulah mengindikasikan bahwa sekali lagi ada memang ambang toleransi dan proses belajar bentuk keterampilan sosial yang berbeda satu sama lain terkait dengan bagaimana mengekspresikan suasana hati. Iya, berbicara tadi mengenai ambang toleransi emosional, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengatur hal itu? Terlebih kalau misalnya dalam situasi tertentu, kemudian beban emosional sudah tinggi, ada trigger atau pemicunya kan itu tidak bisa tertahankan begitu ya Bang Riza?
Pada akhirnya ketika bicara tentang, sebutlah ini sebagai bentuk agresif ya, perilaku kekerasan ya, betapapun tanda petik sebatas kekerasan lisan atau kekerasan verbal. Anggaplah seseorang punya keterampilan mengekspresikan amarahnya, tapi juga tergantung pada situasi di mana dia berada. Nah, pada konteks inilah saya justru ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman kepolisian, teman-teman DLAJ, yang betapapun berhadapan dengan pengguna jalan yang emosional, tetapi tetap bisa mengatur atau menampilkan perilaku tenang mereka. Nah, kombinasi antara keterampilan diri dengan lawan bicara yang tengah dihadapi, dengan situasi yang juga sedang dijalani, itu yang pada akhirnya akan bercampur sedemikian rupa, menghasilkan perilakunya akan seperti apa. Nah, kalau Bang Reza sendiri melihat dengan pandemi yang juga kita tidak tahu kapan berakhir gitu, kemungkinan fenomena-fenomena seperti ini masih tetap akan bertahan, Bang? Saya khawatir akan terus bertahan. Atau bahkan meningkat. Apalagi masyarakat kita punya kecenderungan untuk melakukan pengingkaran, denial. Misalnya, siapapun orang Indonesia yang ditanya apa kabar, pasti jawabannya adalah baik-baik saja. Bahkan ditanya dalam bahasa Inggris, how are you pun pasti jawabannya adalah fine, thank you. Nah, pengingkaran semacam itu yang membuat orang pada akhirnya seolah memilih untuk terus-menerus menumpuk beban batinnya. Semakin lama, semakin banyak beban batin itu yang tertumpuk, maka semakin eksplosiflah dia ketika terpantik oleh hal yang betapapun kecilnya. Oke, baik. Secara psikologis kemudian ada tidak sih treatment-treatment khusus bagi kami mungkin yang sudah memiliki beban emosional cukup tinggi di tengah pandemi? Kok saya jadi curhat? Ada tidak Bang kemudian agar dapat bisa agar dapat bisa mengontrol tadi ya ambang batas emosional kita masing-masing? Ya, tergantung Mbak. Amarah yang ditampilkan secara meledak-ledak itu sifatnya state, insidental, atau sifatnya trait, berkepanjangan. Kalau sifatnya state alias insidental, relatif masih bisa dimaklumi. Asalkan kemudian tidak membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri. Sekali lagi, kalau itu sifatnya insidental alias state. Yang berbahaya adalah kalau sudah menjadi trait, ini berkepanjangan, terus-menerus. Dalam situasi apapun, berhadapan dengan siapapun, maka perilakunya kurang lebih sama, yaitu perilaku yang penuh dengan amarah. Yang harus dilakukan? Kalau sudah sampai pada titik yang berkepanjangan alias trait, menurut saya perlu cari pertolongan. Datanglah ke profesional, ke dokter, ke teman-teman psikologi, ke guru-guru agama sekalipun bisa mencari penenang hati. Bahkan sampai titik tertentu boleh jadi teman-teman dokter juga akan memberikan resep untuk mengatasi beban emosional yang sudah sedemikian dahsyat itu, kalau dirasa diperlukan. Tidak ada hal-hal simpel yang gampang yang bisa dilakukan di rumah misalnya? Ada, tapi mungkin kesannya akan klise. Apa itu? Temukan hobi, cari kesenangan, cari program TV yang menarik. Jangan nonton tayangan yang bikin stres. Tapi tadi saya katakan, kita punya keterampilan diri, anggaplah demikian. Tapi kalau situasi dan lawan bicara yang kita hadapi ternyata juga emosional, juga eksplosif, juga rentan untuk memunculkan perilaku balasan, maka boleh jadi perilaku atau keterampilan sosial itu juga tidak akan positif bagaimana yang kita harapkan. Baik. Terima kasih Bang Reza sudah meluangkan waktunya berbincang, berdiskusi, memberikan masukan juga. Mudah-mudahan ini juga bisa diserap bagi kita semua, bisa diamalkan ya dan mengurangi fenomena-fenomena yang tadi kita lihat bersama. Iya, jangan sampai terulang lagi. Terima kasih banyak Bang Reza. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali dengan apa ya? Informasi mengenai waspada ledakan COVID-19 yang sebenarnya sudah di depan mata, tapi kita akan lihat nanti bagaimanakah hal ini akan terjadi atau tidak, harapannya sih tidak. Nanti kita akan bahas hal ini pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.